Perkenalkan, nama saya Roro Irena Ayu Cahyaning Marcelia dengan NIM 21771650052 akan menjelaskan rangkuman dari buku Pengantar Ilmu Hukum. Bagian 1. Pengertian tentang pengantar ilmu hukum. Bab 1. Pengertian tentang pengantar ilmu hukum. A. Pengertian dari segi pengantar. PIH atau pengantar ilmu hukum terdiri dari kata pengantar dan ilmu hukum. Ilmu hukum dapat dipecah lagi menjadi ilmu dan hukum. Mengantar berasal dari perkataan pengantar yang artinya membawa ke tempat yang dituju. Dalam bahasa Belanda, inleiding, dan dalam bahasa Inggris, introduction, yang artinya memperkenalkan. Dalam hal ini yang diperkenalkan adalah ilmu hukum. PIH ini merupakan mata pelajaran dasar yang tidak boleh ditinggalkan oleh mereka yang ingin mempelajari masalah serta cabang-cabang ilmu hukum. B. Pengertian dari segi ilmu hukum. Pemahaman ilmu hukum dapat dilihat menurut pendapat dari berbagai pakar hukum, yaitu yang pertama, Cross. Ilmu hukum merupakan segala pengetahuan hukum, mempelajari hukum dalam bentuk dan manifestasinya. Satipjo Raharjo 1982. Kedua, ilmu hukum dalam perpustakaan hukum dikenal dengan istilah jurisprudence. Berasal dari kata jus, dan juris artinya hukum atau hak serta, dan prudence artinya melihat ke depan. Arti umum jurisprudence adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari hukum, atau dari Satipjo Raharjo 1982. C. Menurut pendapat Curzon, ilmu hukum ialah suatu ilmu pengetahuan mencakup dan berbicara tentang segala hal yang berhubungan dengan hukum. Satipjo Raharjo 1982, atau dalam bahasa Inggris disebut juga jurisprudence. Ilmu hukum tidak hanya berbicara tentang peraturan perundang-undangan saja, tetapi juga filsafatnya, perkembangannya dari masa yang lalu sampai sekarang, serta fungsi-fungsi hukum pada masa tingkat peradaban umat manusia. D. Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto dalam bukunya Perihal Kaidah Hukum 1982. Dijelaskan bahwa ilmu hukum mencakup yang pertama ilmu tentang kaidah atau Normwissenschaft, yakni ilmu yang menelaah hukum sebagai kaidah atau sistem kaidah dengan dogmatik hukum serta sistematik hukum. Yang kedua, ilmu pengertian, yaitu ilmu tentang pengertian-pengertian pokok dalam hukum seperti subjek hukum, hak dan kewajiban, peristiwa hukum, hubungan hukum, serta objek hukum. Yang ketiga, ilmu tentang kenyataan atau Seinwissenschaft. Di sini menyorotkan hukum sebagai perikelakuan sikap tindak seperti sosiologi hukum, antropologi hukum, psikologi hukum, perbandingan hukum, dan sejarah hukum. Yang E, ilmu pengetahuan hukum disebut sebagai pengetahuan yang belajar kaidah-kaidah hidup manusia agar sanksi dapat dikenakan oleh penguasa. Yang dipelajari adalah hukum sebagai kaidah di satu pihak dan sebagai gejala sosial di pihak lain. C. Cabang-cabang ilmu hukum yang termasuk ilmu hukum. Beberapa penulis memberikan pandangan yang berbeda mengenai bagian-bagian dari ilmu hukum, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menurut J. van Apeldoorn berpendapat bahwa ilmu hukum terdiri dari beberapa bagian, yaitu yang pertama sosiologi hukum, kedua sejarah hukum, ketiga perbandingan hukum. Yang kedua, menurut W.I.G. Lemaitre berpendapat bahwa bagian dari ilmu hukum terdiri atas yang A. Ilmu hukum positif atau recipositivisme, yang B. Sosiologi hukum atau recisosiologi, yang C. Perbandingan hukum atau recivergelijking, yang D. Sejarah hukum atau recisgeschiedenisch. Yang ketiga ada menurut J. B.H. Belfroid membagi ilmu hukum atas yang pertama dogmatik hukum, kedua sejarah hukum, yang ketiga perbandingan hukum, yang keempat politik hukum, dan yang kelima ajaran hukum umum. Yang keempat, menurut Profesor Alaye Enhock SH berpendapat bagian ilmu hukum yaitu yang A. Ilmu hukum positif, yang B. Sosiologi hukum, yang C. Sejarah hukum, yang D. Perbandingan hukum, yang E. Ilmu hukum dogmatik atau ilmu hukum sistematis. D. Pendapat para pakar hukum. PIH tidaklah mudah. Profesor R. Subekti SH mengatakan bahwa PIH merupakan buku pelajaran paling sukar penulisannya.
dalam Dr. Soejono Dirjosisworo 1984. Berarti untuk memberi batasan dalam PIH adalah sulit, maka diketengahkan pendapat-pendapat dari berbagai pakar hukum, diantaranya yang pertama menurut Dr. Soejono Dirjosisworo SH 1983 menyatakan PIH seringkali dalam dunia studi hukum dinamakan ensiklopedi hukum, yang artinya pengantar untuk ilmu pengetahuan hukum. Ilmu pengetahuan ini menjelaskan tentang keadaan, inti, maksud, dan tujuan dari bagian-bagian penting dari hukum, serta pertalian antara bagian-bagian tersebut dengan ilmu pengetahuan hukum. Yang kedua menurut Profesor Dr. Ahmad Sanusi SH 1977 mengatakan PIH termasuk mata pelajaran dasar atau basic clear fact. Karena sebagai mata pelajaran dasar itulah, maka PIH bukan suatu mata pelajaran latihan berpraktik, sehingga jarang sekali diperlukan di dalam praktik dalam jabatan-jabatan negeri atau swasta. Bab 2. Sejarah singkat pengantar ilmu hukum. Pengantar ilmu hukum berasal dari terjemahan bahasa Belanda atau Inleiding tot de Rechtswetenschap yang dipakai pada tahun 1920 dan dimasukkan dalam Hoger Onderwijswet atau Undang-Undang Perguruan Tinggi Belanda. Inleiding tot de Rechtswetenschap merupakan pengganti istilah Encyclopedie der Rechtswetenschap, yaitu istilah yang semula digunakan di negeri Belanda. Istilah Inleiding tot de Rechtswetenschap merupakan terjemahan dari Einführung in die Rechtswissenschaft, suatu istilah yang digunakan di Jerman pada akhir abad 19 dan permulaan abad 20. Di Indonesia, Inleiding tot de Rechtswetenschap sudah dikenal sejak tahun 1924 dengan didirikannya School, Sekolah Tinggi Hukum di Jakarta, di mana dimasukkan dalam kurikulumnya. Istilah pengantar ilmu hukum digunakan pertama kali di perguruan tinggi atau Universitas Gadjah Mada yang berdiri pada 3 Maret 1946. Namun sebenarnya jauh sebelum itu, pada 1942, istilah pengantar ilmu hukum sudah dipelajari berbagai terjemahan. Bab 3. Peran dan fungsi pengantar ilmu hukum. A. Peran dan fungsi PIH. Pertama, memberi introduksi atau memperkenalkan segala masalah yang berhubungan dengan hukum. Yang kedua, menjelaskan keadaan, inti, maksud, dan tujuan dari bagian-bagian penting dari hukum, serta bertalian antara berbagai bagian tersebut dengan ilmu pengetahuan hukum. Yang ketiga, memperkenalkan ilmu hukum, yaitu pengetahuan yang mempelajari segala seluk-beluk daripada hukum dalam segala bentuk dan manifestasinya. Yang keempat, merupakan dasar dalam rangka studi hukum. Tanpa memahami pengantar ilmu hukum secara tuntas dan saksama, tak akan bisa diperoleh pengertian yang baik tentang berbagai cabang ilmu hukum. Dan yang kelima, mengkualifikasikan mata pelajaran, pendahuluan, pembukaan ke arah ilmu pengetahuan hukum pada tingkat persiapan. Yang B, bukti pentingnya peran dan fungsi PIH. PIH diajarkan di perguruan tinggi di berbagai negara seperti di Jerman dan Belanda. Undang-Undang Perguruan Tinggi pada tahun 1920. Di Indonesia dijadikan kurikulum oleh Sekolah Tinggi Hukum yang didirikan di Jakarta tahun 1924. Ketiga, pada saat UGM berdiri pada tanggal 3 Maret 1946, untuk pertama kalinya digunakan istilah pengantar ilmu hukum dan sampai sekarang dijadikan sebagai mata kuliah dasar di 4 perguruan tinggi. Yang keempat, Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 30 Desember 1946 menyebutkan bahwa di tingkat permulaan Fakultas Hukum Negeri atau swasta, mata kuliah PIH harus dicantumkan dalam kurikulum. Bab 4. Kedudukan PIH di antara ilmu sosial lainnya. A. Ditinjau dari segi ilmu sosial. Ilmu hukum termasuk ilmu sosial yang objek penyelidikannya adalah tingkah laku manusia dan masyarakat, dan yang dipelajari ilmu hukum adalah masalah manusia, tentang kaidah kehidupannya, serta mana yang harus ada dan mana yang dilarang untuk dikerjakan. B. Ditinjau dari segi disiplin hukum. Pengantar ilmu hukum merupakan salah satu bagian daripada disiplin hukum bersamaan dengan A. Filsafat hukum, yaitu ilmu yang belajar tentang pertanyaan mendasar dari hukum atau hakikat hukum serta tentang dasar-dasar bagi kekuatan mengikat daripada hukum. B. Politik hukum, yaitu disiplin hukum mengusahakan pada usaha memerankan hukum dalam mencapai tujuan yang dicita-citakan masyarakat tertentu.
Bab 5. Metode pendekatan dalam mempelajari pengantar ilmu hukum. PIH mempunyai metode pendekatan tersendiri, yaitu sebagai berikut. PIH merupakan saran memperkenalkan ilmu hukum yang menunjukkan ilmu hukum secara keseluruhan yang akan dilanjutkan dengan mempelajari cabang ilmu hukum lainnya. Yang kedua, PIH mempelajari hukum dari segi ilmiahnya secara sentral dan universal, karena pandangannya adalah kepada hukum yang berlaku kapan saja dan di mana saja, tidak dibatasi dengan negara. PIH mempelajari hukum secara menyeluruh, umum, dan mendatar. Yang ketiga, dengan menggabung pengetahuan ringkas tentang keseluruhan acara dengan pengetahuan mendalam tentang tiap bagian dari acara itu saling mengisi dan akan didapat perpaduan pengetahuan yang benar-benar lengkap. Yang keempat, belajar PIH berjalan kurang menarik karena yang dibicarakan adalah ilmu hukum secara global dan jarang ditemui dalam praktik, tidak seperti cabang ilmu hukum lainnya. Bab 6. Persyaratan sebagai dosen pengantar ilmu hukum. Untuk menjadi dosen PIH diperlukan beberapa syarat khusus, diantaranya yang pertama, dalam buku Dr. Ahmad Sanusi SH yang berjudul PIH dan PTNI menjelaskan bahwa dari segi PIH yang memerlukan pendekatan secara khusus, maka bagi seorang dosen PIH harus memenuhi beberapa syarat tersendiri, yaitu yang A, harus menguasai bahan-bahan, baik itu bahan keseluruhan pembahasan PIH maupun pengetahuan lain yang mendukung PIH. Yang B, memahami syarat-syarat pedagogis. Yang C, mempunyai kemampuan untuk menarik serta membangkitkan semangat mahasiswa. Yang D, mampu dan berani mempopularisasikan acara kuliahnya. Dan yang E, memberi petunjuk kepada mahasiswa agar para mahasiswa untuk selanjutnya bisa belajar menurut caranya sendiri. Yang kedua, Direktur Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan menegaskan agar pemberian pelajaran PIH jangan sampai merupakan pemberian pelajaran filsafat hukum. Yang B, untuk memperluas pandangan mahasiswa, sebaiknya diperkenalkan pula disiplin hukum selain ilmu hukum, seperti politik hukum dan filsafat hukum. Bab 7. Hakikat daripada pengantar ilmu hukum. Dari uraian di atas, maka dikatakan bahwa PIH adalah mata pelajaran yang menjadi pengantar dan penunjuk jalan bagi siapapun yang ingin mempelajari ilmu hukum, yang sangat luas ruang lingkupnya. PIH memberikan dan menanamkan pengertian dasar tentang arti, permasalahan, dan persoalan di bidang hukum, sehingga ia menjadi mata pelajaran utama yang harus dikuasai bagi yang mau mendalami ilmu hukum. Yang ketiga, PIH memberikan gambaran dan dasar yang jelas tentang sendi utama hukum, berbeda dengan cabang ilmu hukum lainnya. Yang keempat, mereka yang ingin mempelajari ilmu hukum harus menguasai mata pelajaran PIH lebih dulu, karena jika tidak menguasai, mereka akan kesulitan atau gagal. Bab 8. Ruang lingkup pembahasan oleh pengantar ilmu hukum. Dari judul pengantar ilmu hukum terlihat bahwa objek PIH adalah ilmu hukum. Ruang lingkup batasan. Materi yang dibahas oleh PIH dibagi menjadi A. Hukum sebagai objek ilmu hukum. Sebagai objek ilmu hukum, memandang hukum dalam bentuk dan segala manifestasinya, dan harus tertuang segala pertanyaan yang berkaitan dengan hukum, misalnya, apakah hukum itu? Apakah tujuan hukum itu? Bagaimanakah hukum itu terbentuk? Apakah sumber-sumbernya? Bagaimanakah sistem dan klasifikasinya? Dan sebagainya. B. Ilmu hukum sebagai norma hukum. Ada dua. Yang pertama, hukum sebagai kaidah hukum. Yang kedua, kaidah hukum dan kaidah lainnya. Yang C, ilmu hukum sebagai ilmu pengetahuan. Yang pertama ada subjek hukum, kedua ada objek hukum, yang ketiga ada peristiwa hukum, yang keempat ada perbuatan hukum, yang kelima ada hubungan hukum, yang keenam ada akibat hukum, dan yang ketujuh ada masyarakat hukum. Yang D, ilmu hukum sebagai ilmu kenyataan. Yang pertama ada antropologi hukum, yang kedua ada sosiologi hukum, yang ketiga ada sejarah hukum, yang keempat ada psikologi hukum, yang kelima ada perbandingan hukum. Bagian 2. Hukum sebagai objek ilmu hukum. Bab 9. Pengertian tentang hukum. Pendahuluan. Para sarjana belum bisa memberikan suatu batasan atau definisi yang tepat. Batasan yang diberikan bermacam-macam, tidak lengkap dan berbeda satu sama lain. Ucapan tersebut memang terkandung kebenaran karena sampai saat ini para sarjana belum ada yang memberikan definisi yang sama. Yang kedua, dalam pemberian definisi tentang hukum, para sarjana meninjau hukum dari segi yang berbeda-beda, dari segi sejarah, sosial, ekonomi, filsafat, dan lainnya.
Yang C, hukum adalah gejala sosial yang selalu berubah-ubah mengikuti perkembangan masyarakat yang dipengaruhi zaman. Yang D, hukum merupakan pengatur dan petunjuk dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga hukum selalu sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakat. Yang E, hukum selalu dipengaruhi oleh kebiasaan, kesusilaan, kebudayaan, agama, dan sebagainya. Hukum mengatur hubungan dalam masyarakat antara orang dengan orang atau antara anggota masyarakat satu dengan anggota masyarakat lainnya. Hukum baru ada apabila ada masyarakat. Hukum akan selalu berkembang seirama dengan pertumbuhan masyarakat. Arti hukum dari segi etimologi. Yang pertama, hukum. Kata hukum berasal dari bahasa Arab dan merupakan bentuk tunggal. Jamaknya adalah al-qas dan selanjutnya diambil alih dalam bahasa Indonesia menjadi hukum. Artinya bertalian erat dengan pengertian yang dapat melakukan paksaan. Kedua, regs. Berasal dari rectum, bahasa Latin. Artinya bimbingan atau tuntutan, atau pemerintahan. Yang ketiga, ius. Kata ius dari bahasa Latin artinya hukum yang berasal dari bahasa Latin iubere yang artinya mengatur atau memerintah. Kata mengatur dan memerintah mengandung dan berpangkal pokok pada kewibawaan. Kata ius berkaitan dengan iustitia atau keadilan yang mempunyai 3 unsur, yaitu wibawa, keadilan, dan tata kedamaian. Yang keempat, lex. Kata lex berasal dari bahasa Latin dan dari kata lesere yang artinya mengumpulkan, yaitu mengumpulkan orang-orang untuk diberi perintah. Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan pengertian hukum adalah hukum bertalian erat dengan keadilan, hukum bertalian dengan kewibawaan, hukum bertalian erat dengan ketaatan yang selanjutnya menimbulkan kedamaian, hukum bertalian erat dengan peraturan dalam arti peraturan yang berisi norma. B. Definisi hukum oleh berbagai pakar. Yang pertama, menurut Profesor Dr. Peebles, hukum adalah keseluruhan peraturan bagi kelakuan atau perbuatan manusia di dalam masyarakat yang pelaksanaannya dapat dipaksakan dan bertujuan mendapatkan tata atau keadilan. Hukum merupakan peraturan atau pedoman hidup yang wajib ditaati oleh manusia. Yang kedua, menurut Profesor Dr. Van Kan, dalam bukunya Inleiding tot de Rechtswetenschap dijelaskan bahwa hukum adalah keseluruhan peraturan hidup yang bersifat memaksa untuk melindungi kepentingan manusia dalam masyarakat. Yang ketiga, menurut Profesor Mr. Dr. I.J. van Apeldoorn, dalam bukunya dijelaskan bahwa hukum sebenarnya hanya bersifat menyamaratakan saja, dan itu pun tergantung siapa yang memberikan. Hukum itu terdiri dari peraturan-peraturan dan hukum itu mengatur perhubungan antara manusia atau interhukum. Yang keempat, menurut W. Levensbergen, hukum merupakan pengatur, khususnya untuk pengaturan perbuatan manusia di dalam masyarakat. Hukum merupakan norma agendi, yaitu peraturan untuk perbuatan manusia. Yang menjadi objek hukum adalah manusia di dalam masyarakat. Yang kelima, menurut Kantorowicz, dalam bukunya The Definition of Law, dijelaskan bahwa hukum adalah keseluruhan peraturan-peraturan sosial yang mewajibkan peraturan lahir yang mempunyai sifat keadilan serta dapat dibenarkan. Pengertian lainnya dapat dilihat lagi di bukunya. Jadi kesimpulannya adalah hukum ialah himpunan peraturan-peraturan yang dibuat oleh yang berwenang dengan tujuan untuk mengatur tata kehidupan bermasyarakat yang mempunyai ciri memerintah dan melarang serta mempunyai sifat memaksa dengan menjatuhkan sanksi hukuman bagi mereka yang melanggarnya. C. Hukum dalam berbagai arti. Hukum dalam arti keputusan penguasa. Hukum dalam berbagai arti. Yang pertama, hukum dalam arti keputusan penguasa. Hukum merupakan serangkaian peraturan-peraturan tertulis seperti Undang-Undang Dasar, Undang-Undang, Keputusan Presiden, Peraturan Pemerintah, Keputusan Menteri, Peraturan Daerah. Peraturan tersebut dibuat oleh yang berwenang, yaitu badan legislatif. Misalnya, undang-undang dibuat oleh Presiden bersama DPR, peraturan daerah tingkat 1 dibuat oleh DPRD bersama gubernur. Yang kedua, hukum dalam arti petugas. Di sini yang dianggap hukum adalah para petugas penegak hukum. Khususnya orang awam melihat para petugas polisi, jaksa, hakim sebagai hukum karena dalam kenyataannya para petugas penegak hukum yang menghukum orang yang bersalah. Yang ketiga, hukum dalam arti sikap tindak. Dalam hal ini, hukum bekerjanya sikap tindak ini tidak terasa.
hubungan antara anggota masyarakat berjalan biasa, dirasakan wajar serta rasional. Misalnya, seorang yang naik bus tanpa diminta akan membayar karcis karena orang yang sudah terbiasa dengan kejadian tersebut dan sebagai suatu yang wajar. Yang keempat, ada hukum dalam arti gejala sosial. Sejak lahir sampai meninggal, manusia yang hidup dalam pengamalannya di antara manusia yang lain. Dalam hal itu, manusia saling membutuhkan satu dengan yang lainnya. Namun, kadang terjadi pertentangan antara kepentingan manusia satu dengan yang lainnya. Pertentangan tersebut akan menimbulkan perselisihan, maka untuk mengatasinya diadakan ketentuan yang mengatur, yaitu tata tertib. Yang kelima, hukum dalam arti kebudayaan. Yang keenam, hukum dalam arti kaidah. Ilmu hukum merupakan himpunan petunjuk hidup dan larangan yang mengatur tata tertib dalam sesuatu masyarakat dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan. Masyarakat wajib mentaati petunjuk hidup sedemikian rupa, agar tata tertib dalam masyarakat dapat terpelihara sebagai kumpulan dari pelbagai cabang ilmu pengetahuan. Yang ketujuh, hukum dalam arti tata hukum. Maksudnya berarti hukum sedang berlaku di suatu negara. Tata hukum biasanya disebut juga sebagai hukum positif atau ius constitutum. Tata hukum yang berlaku di Indonesia sebagaimana berasal dari warisan zaman kolonial Belanda dan sebagian lagi dari ahli Republik Indonesia terbagi dalam hukum privat dan hukum publik. Yang kedelapan ada hukum dalam arti jalinan nilai. Yang kesembilan ada hukum dalam arti disiplin. Disiplin adalah sistem mengenai kenyataan atau gejala-gejala yang dihadapi. Dalam hal ini, hukum dalam arti disiplin melihat hukum sebagai gejala kenyataan yang ada di tengah-tengah masyarakat. Disiplin hukum meliputi ilmu hukum, politik hukum, dan filsafat hukum. Yang ke-10, hukum dalam arti ilmu hukum. Dalam arti sebagai ilmu hukum berarti ilmu tentang kaidah atau norma Wissenschaft atau Solenwissenschaft, yaitu ilmu yang menelaah hukum sebagai kaidah atau sistem kaidah-kaidah dengan dogmatik hukum dan sistematik hukum. Bab 10, hukum terdapat di mana saja. Hukum terdapat di seluruh dunia asal ada masyarakat manusia. Hukum itu ada di mana-mana pada setiap waktu dan bagi setiap bangsa. Surojo Wiknojodipuro SH 1974. Penyelidikan para ahli ilmu pengetahuan sosiologi hukum dan antropologi budaya modern menghasilkan bukti-bukti bahwa hukum ada di mana saja. Di mana ada masyarakat, di sana terdapat hukum. Tidak terbatas apakah masyarakat itu modern atau primitif. Kini kita justru mengetahui bahwa hukum dapat mengatur kepentingan-kepentingan manusia yang belum lahir dan yang sudah mati. Tapi bagi manusia, kaidah-kaidah hukum itu bukanlah satu-satunya peraturan. Ia mengenal dan menaati juga kaidah-kaidah agama, kesusilaan, adat, dan kebiasaan yang sama penting baginya. Hanya orang yang tidak percaya kepada Tuhanlah yang tidak menganggap pentingnya ajaran-ajaran agama bagi manusia. Bab 11. Peran dan fungsi hukum. Peranan hukum dalam masyarakat mengenai peranan hukum yang tak terhingga ragamnya. Itu dikemukakan berbagai contoh dalam kehidupan manusia sehari-hari. Sebagai berikut. Yang pertama, dengan keluarga. Anak bersikap hormat dan segan pada bapak dan ibunya tanpa sadar melaksanakan pasal 298 Undang-Undang Hukum Perdata dalam pekerjaan atau hubungan kerja. Yang kedua, orang bekerja dalam suatu instansi menandatangani perjanjian kerja adalah sesuai dengan peraturan yang berlaku sebagaimana yang tertuang di dalam KUH Perdata bab 7A pasal 1601, 1601A sampai dengan 1061C. Yang ketiga, di dalam menjalankan pekerjaan. Di dalam melaksanakan pekerjaan, orang terikat pada peraturan kepegawaian. Yang keempat, hubungan dengan hak. Seorang pemilik tanah akan menuntut ganti rugi kepada pihak yang menggusur atau menguasai tanahnya. Selanjutnya, dalam mempelajari hukum. Untuk dapat mempelajari materi hukum seperti hukum perdata, hukum pidana, hukum dagang, dan sebagainya, orang wajib mengetahui dasar-dasar ilmu hukum yang bersifat umum maupun khusus. Fungsi hukum. Yang pertama, sebagai alat pengantar tata tertib hubungan masyarakat. Yang kedua, sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial lahir batin. Yang ketiga, sebagai penggerak pembangunan. Yang keempat, fungsi kritis hukum. Bab 12. Tujuan hukum.
Pendapat berbagai ahli. Yang pertama, Dr. Wirjono Projodikoro SH. Dalam bukunya Perbuatan Melanggar Hukum, Wirjono mengemukakan bahwa tujuan hukum adalah mengadakan keselamatan, kebahagiaan, dan tata tertib dalam masyarakat. Yang kedua, menurut Profesor Mr. Dr. L.J. Apeldoorn, dalam bukunya Pengantar Ilmu Hukum atau Inleiding tot de Studie van het Nederlands Recht, Apeldoorn menyatakan bahwa tujuan hukum adalah mengatur tata tertib dalam masyarakat secara damai dan adil. Yang ketiga, menurut Aristoteles, dalam bukunya Rhetorica, Aristoteles mencetuskan teorinya bahwa tujuan hukum adalah menghendaki keadilan semata-mata dan isi daripada hukum ditentukan oleh kesadaran etis mengenai apa yang dikatakan adil dan apa yang tidak adil. Yang keempat, menurut Mr. J.H.P. Belfroid. Menurut Belfroid menggabungkan dua pandangan ekstrim tersebut. Ia menyatakan bahwa isi hukum harus ditentukan menurut dua asa, yaitu keadilan dan faedah. Selanjutnya tentang keadilan. Ada dua, yaitu yang pertama keadilan distributif atau justitia distributif, yaitu suatu keadilan yang memberikan kepada setiap orang didasarkan atas jasa-jasanya, atas pembagian menurut haknya masing-masing. Yang kedua ada keadilan kumulatif. Keadilan kumulatif ialah suatu keadilan yang diterima oleh masing-masing anggota tanpa mempedulikan jasa masing-masing. Bab 13. Hukum ditaati orang. Terlepas daripada adanya sanksi secara sadar atau tidak, pada umumnya orang menaati hukum yang ada. Yang pertama, menurut Utrecht, dalam Pengantar dalam Hukum Indonesia halaman 42, orang menaati hukum karena bermacam-macam sebab. Yang pertama, karena orang merasakan bahwa peraturan-peraturan itu dirasakan sebagai hukum. Yang kedua, karena ia harus menerimanya supaya ada rasa ketentraman. Yang ketiga, karena masyarakat menghendakinya. Yang keempat, karena adanya paksaan sanksi sosial. Kemudian hukum ditaati orang karena hukum itu bersifat memaksa. Beberapa teori dan aliran yang menyebabkan mengapa hukum ditaati orang. Yang pertama contohnya, Mashan hukum alam atau hukum kodrat, yaitu suatu aliran yang menelaah hukum dengan bertitik tolak dari keadilan yang mutlak, yang artinya bahwa keadilan tidak boleh diganggu. Bab 14. Kodifikasi hukum dan perkembangan. Apakah kodifikasi itu? Kodifikasi hukum adalah pembukuan hukum dalam suatu himpunan undang-undang dalam materi yang sama. Tujuan dari kodifikasi hukum adalah agar didapat suatu kesatuan hukum dan suatu kodifikasi nasional. Yang pertama ada Kode Sivil Prancis atau Kode Napoleon. Mengapa tumbuh kodifikasi hukum? Secara nasional tidak terdapat kesatuan hukum dan kepastian hukum, karena masing-masing daerah memakai hukumnya sendiri-sendiri, yang berbeda-beda antara yang satu dengan yang lain. Maka demi untuk adanya kesatuan dan kepastian hukum, Indonesia memerlukan hukum yang bersifat nasional, yang berlaku sama bagi seluruh negara Republik Indonesia. Perkembangan kodifikasi hukum. Dengan adanya Kode Sivil atau Kode Napoleon, timbullah anggapan bahwa seluruh permasalahan hukum sudah tertampung dalam suatu undang-undang dan undang-undang nasional. Yang kedua, di luar undang-undang tidak ada hukum. Undang-undang sudah lengkap dan sempurna serta tidak mempunyai kekurangan-kekurangan. Yang ketiga, hakim hanya melaksanakan undang-undang yang berlaku di seluruh negara. Aliran-aliran hukum yang timbul kemudian, pertama, ajaran Freie Rechtslehre atau aliran hukum bebas. Yang kedua ada aliran Rechtsfinding atau aliran penemuan hukum. Bab 15. Aliran-aliran praktik hukum. Yang pertama, aliran legisme. Satu-satunya sumber hukum adalah undang-undang. Di luar undang-undang tidak ada hukum. Yang kedua, aliran hukum bebas. Aliran ini bertolak belakang dari aliran legisme. Lahirnya aliran hukum bebas ini dilatar belakangi oleh melihat kekurangan-kekurangan dari aliran legisme yang ternyata tidak dapat memenuhi kebutuhan dan tidak dapat mengatasi persoalan-persoalan baru. Aliran ini merupakan aliran bebas yang hukumnya tidak dibuat oleh badan legislatif dan menyatakan bahwa hukum terdapat di luar undang-undang. Yang ketiga, aliran penemuan hukum. Aliran ini merupakan aliran antara legisme dan hukum bebas. Aliran ini berpegang pada undang-undang, tetapi tidak seketat aliran legisme.
Tugas hakim dalam aliran penemuan hukum adalah menyelaraskan undang-undang dengan keadaan masyarakat yang nyata dan bila perlu menambah undang-undang dan disesuaikan dengan asa keadaan masyarakat. Aliran penemuan hukum berpendapat bahwa hukum terbentuk dengan beberapa cara, yaitu yang pertama karena pembentuk undang-undang, karena administrasi negara, karena peradilan, karena kebiasaan yang sudah mengikat pada masyarakat, dan karena ilmu. Kemudian ada aliran yang berlaku di Indonesia. Indonesia mempergunakan aliran penemuan hukum. Ini berarti bahwa hakim dalam memutuskan perkara berpegang pada undang-undang dan hukum lainnya yang berlaku di dalam masyarakat secara kebebasan terikat dan keterikatan yang bebas. Bab 16. Terbentuknya hukum. Pembentukan hukum di Inggris. Hukum di Inggris berasal dari kebiasaan dalam masyarakat yang dikembangkan oleh pengadilan. Hukum ini dinamakan common law. Perkembangan ini dimulai pada tahun 1066 waktu Inggris dijajah oleh bangsa Normandy dengan rajanya yang terkenal yaitu William the Conqueror yang kemudian dilanjutkan oleh pengganti-penggantinya. Inggris menganut sistem hukum common law di mana hukumnya terjadi dari kebiasaan jurisprudensi dan perundang-undangan. Pembentukan hukum di Indonesia. Dengan versi yang lebih khas, hukum di Indonesia tumbuh dari kebiasaan dalam masyarakat yang dikenal sebagai hukum adat. Namun hukum ini terbatas pada hukum perdata, khususnya bagi golongan warga negara asli. Pandangan legisme. Pandangan legisme berkembang dan berpengaruh sampai pertengahan abad 19. Menurut pandangan legisme, hukum hanya terbentuk oleh perundang-undangan dan bahwa di luar undang-undang tidak ada hukum. Pandangan hukum bebas. Pandangan ini menyatakan bahwa hukum hanya terbentuk oleh peradilan. Pandangan ini menitik beratkan pada kegunaan sosial. Lalu ada pandangan penemuan hukum. Pandangan ini menyatakan bahwa hukum terbentuk melalui beberapa cara. Pertama, karena pembentukan undang-undang yang membuat aturan-aturan hukum. Hakim harus menerapkan undang-undang. Penerapan undang-undang tidak dapat lengkap sempurna. Di samping oleh perundang-undangan dan peradilan, pandangan ini menganggap bahwa hukum juga terbentuk karena di dalam pergaulan sosial terbentuk kebiasaan. Bab 17. Penafsiran hukum. Macam-macam cara penafsiran. Dalam pengertian subjektif dan objektif, dalam pengertian subjektif, apabila ditafsirkan seperti yang dikehendaki oleh pembuat undang-undang, sedangkan dalam pengertian objektif, apabila penafsirannya lepas daripada pendapat pembuatan undang-undang dan sesuai dengan adat bahasa sehari-hari. Dalam pengertian sempit dan luas. Dalam pengertian sempit atau restriktif, yaitu apabila dalil yang ditafsirkan diberi pengertian yang sangat dibatasi. Sedangkan dalam pengertian secara luas atau ekstensif, yaitu apabila dalil ditafsirkan diberi pengertian seluas-luasnya. Macam-macam metode penafsiran menurut yang pertama, tata bahasa dan arti kata-kata atau istilah. Yang kedua, sejarah yang meliputi penafsiran sejarah hukum dan penafsiran sejarah pembuatan undang-undang. Yang ketiga, sistem dari peraturan atau perundang-undangan yang bersangkutan. Yang keempat, keadilan masyarakat. Yang kelima, otentik. Yang keenam, perbandingan. Penjelasan tentang berbagai macam metode penafsiran. Yang pertama, penafsiran gramatikal, yaitu penafsiran gramatikal adalah penafsiran menurut tata bahasa atau kata-kata. Yang kedua, penafsiran historis atau sejarah. Penafsiran dengan cara ini adalah meneliti sejarah daripada undang-undang yang bersangkutan. Tiap ketentuan perundang-undangan tentu mempunyai sejarah, dan dari sejarah perundang-undangan ini hakim mengetahui apa maksud dari pembuatnya. Yang ketiga, penafsiran sistematis. Yang dimaksud dengan penafsiran sistematis adalah suatu penafsiran yang menghubungkan pasal yang satu dengan pasal-pasal yang lain dalam suatu perundang-undangan hukum lainnya. Yang keempat, penafsiran sosiologis. Penafsiran sosiologis ialah penafsiran yang disesuaikan dengan keadaan masyarakat. Penafsiran sosiologis merupakan penafsiran yang disesuaikan dengan keadilan sosial di dalam masyarakat agar penerapan hukum dapat sesuai dengan tujuannya, yaitu kepastian hukum berdasarkan asas keadilan masyarakat. Yang kelima, ada penafsiran otentik. Penafsiran otentik adalah penafsiran secara resmi. Penafsiran ini dilakukan oleh pembuatan undang-undang itu sendiri atau oleh instansi yang ditentukan oleh siapapun dan pihak manapun. Yang keenam, ada penafsiran perbandingan. Penafsiran perbandingan adalah suatu penafsiran dengan membandingkan antara hukum lama dengan hukum positif yang berlaku saat ini, yaitu antara hukum nasional dengan hukum asing dan hukum kolonial. Bab 18. Pengisian kekosongan hukum.
Pendahuluan. Pekerjaan pembuatan UU mempunyai dua aspek, yaitu yang pertama, pembuat undang-undang hanya menetapkan peraturan-peraturan umum saja, pertimbangan-pertimbangan tentang hal-hal yang konkret diserahkan kepada hakim. Yang kedua, pembuat undang-undang selalu ketinggalan dengan kejadian-kejadian sosial yang timbul kemudian di dalam masyarakat, maka hakim sering menambah undang-undang itu. Jika hakim menambah peraturan perundang-undangan, berarti bahwa hakim mengisi kekosongan atau lemten dalam sistem hukum formil dari tata hukum yang berlaku. Berpendapat bahwa hukum itu merupakan suatu sistem terbuka atau open system. Pendapat ini timbul berdasarkan pertimbangan tentang pesatnya kemajuan dan pertumbuhan masyarakat. Sebelum itu, sistem hukum dianggap sebagai kesatuan yang lengkap dan tertutup. Diatur undang-undang, tidak ada hukum, dan hakim tidak boleh melaksanakan hukum yang tidak disebutkan di dalam undang-undang atau aliran legisme. Bahwa hukum merupakan sistem terbuka tersebut dapat dimengerti karena hukum sifatnya dinamis yang berkembang secara terus-menerus dalam suatu proses perkembangan. Hakim membuat suatu pengertian hukum atau Rechtsbegriff yang mengandung persamaan. Pengertian ini adalah asas hukum yang menjadi dasar lembaga hukum yang bersangkutan. Membuat pengertian hukum adalah suatu perbuatan yang bersifat mencari asas hukum yang menjadi dasar peraturan hukum yang bersangkutan. Adalah konstruksi hukum Rechtskonstrukti. Konstruksi hukum ini tidak boleh diadakan secara sewenang-wenang, harus didasarkan atas pengertian hukum yang ada dan dalam undang-undang yang bersangkutan. Konstruksi hukum tidak boleh didasarkan atas anasir-anasir atau elemen-elemen yang di luar sistem material positif atau Scholten. Dalam konstruksi hukum ini terdapat 3 bentuk, yaitu analogi, penghalusan hukum, dan argumentum a contrario. B. Konstruksi hukum atau penafsiran analogis. Penafsiran analogis adalah penafsiran daripada suatu peraturan hukum dengan memberi ibarat atau kias pada kata-kata tersebut sesuai dengan asas-asas hukumnya, sehingga suatu peristiwa yang sebenarnya tidak dimasukkan selalu dianggap sesuai dengan bunyi peraturan tersebut. Adanya analogi akibat dibutuhkan perluasan hukum menyesuaikan tempat dan situasi. Menganalogi merupakan penciptaan konstruksi baru, mempunyai kesamaan permasalahan dengan anasir yang berlainan. Pada prinsipnya, analogi berlaku untuk masalah-masalah hukum perdata atau privat, terutama sekali dalam hukum perikatan atau verbin tennissenret. Sedangkan untuk hukum publik yang sifatnya memaksa atau dwingendrecht tidak boleh dilakukan analogi karena terikat pada pasal 1 KUH pidana. Pasal tersebut menegaskan seorang tidak dapat dihukum selain atas kekuatan ketentuan pidana dalam undang-undang. C. Penghalusan hukum atau Rechtsverfening. Penghalusan hukum ialah memperlakukan hukum sedemikian rupa atau secara halus sehingga seolah-olah tidak ada pihak yang disalahkan. Penghalusan hukum dengan cara mempersempit berlakunya suatu pasal merupakan kebalikan daripada analogi hukum. Penghalusan hukum bermaksud mengisi kekosongan dalam sistem undang-undang. Sifat daripada penghalusan hukum adalah tidak mencari kesalahan pihak, dan apabila satu pihak disalahkan maka akan timbul ketegangan. Yang D. Argumentatum a contrario atau pengungkapan secara berlawanan. Penafsiran a contrario adalah penafsiran undang-undang yang didasarkan atas pengingkaran, artinya berlawanan antara soal yang dihadapi dengan soal yang diatur dalam suatu pasal dalam undang-undang. Berdasarkan peningkaran ini ditarik kesimpulan bahwa masalah perkara yang dihadapi tidak termasuk pasal yang dimaksud. Masalahnya berada di luar peraturan perundang-undangan. Bab 19. Sumber-sumber hukum. A. Arti tentang sumber hukum. Sumber hukum adalah segala sesuatu yang menimbulkan aturan-aturan yang mengikat dan memaksa, sehingga apabila aturan-aturan itu dilanggar, akan menimbulkan sanksi yang tegas bagi pelanggarnya. Yang B. Pendapat berbagai pakar hukum. Mengenal macam-macam sumber hukum, Sudikno menyebutkan dalam 1986 halaman 63, Algra membagi sumber hukum dalam sumber hukum material dan sumber hukum formil.
Yang A, sumber hukum material ialah tempat dari mana materi hukum itu diambil. Yang B, sumber hukum formal merupakan tempat atau sumber dari mana suatu peraturan memperoleh kekuatan hukum. Sumber hukum dalam arti sosiologis atau teleologis merupakan faktor-faktor yang menentukan isi hukum positif, seperti misalnya keadaan agama, pandangan agama, dan sebagainya. Yang C, undang-undang. Undang-undang merupakan sumber hukum formal di samping kebiasaan, traktat, jurisprudensi, dan doktrin. Undang-undang mempunyai dua arti, yakni yang pertama undang-undang dalam arti formil, yang kedua undang-undang dalam arti material. Di dalam praktik, apabila ada orang mengatakan undang-undang tanpa keterangan lebih lanjut, maka yang dimaksud selalu undang-undang dalam arti formil. Yang D, kebiasaan. Menurut Profesor Dr. Sudikno SH dalam bukunya Mengenal Hukum tahun 1986, halaman 82, menguraikan bahwa kebiasaan merupakan tindak menurut pola tingkah laku yang tetap, ajek, lazim, normal, atau adat dalam masyarakat atau pergaulan hidup tertentu. Bab 20. Penggolongan dan klasifikasi hukum. Tujuan dari penggolongan atau klasifikasi hukum adalah yang pertama, dari segi nilai-nilai teoritis adalah untuk dapat dicapai suatu pengertian lebih baik. Yang kedua, dari segi praktis supaya lebih mudah dapat menemukan dan menerapkan hukum yang ada. Berdasarkan isinya, yang pertama, hukum publik. Hukum publik yaitu hukum yang mengatur tiap-tiap hubungan di antara negara atau alat-alat negara sebagai pendukung kekuasaan penguasa di satu pihak dengan warga negara pada umumnya. Di lain pihak atau setiap hukum yang dihubungkan di antara negara dan alat-alat perlengkapannya. Yang kedua, hukum privat. Hukum privat ialah hukum yang mengatur hubungan antara orang-orang yang satu dengan yang lain dan juga negara sebagai pribadi. Yang termasuk hukum privat ialah yang pertama, hukum perdata. Hukum yang bertujuan menjamin adanya kepastian di dalam hubungan antara orang yang satu dengan yang lain, kedua-duanya sebagai anggota masyarakat, dan menjamin adanya kepastian dalam hubungan antara seseorang dengan pemerintah. Yang kedua, hukum dagang. Hukum dagang ialah keseluruhan peraturan yang meliputi perbuatan manusia di dalam masyarakat, terutama di dalam lapangan perniagaan atau perdagangan. Keseluruhan peraturan hukum dagang dihimpun di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang atau KUHD. Yang ketiga ada hukum perselisihan. Hukum perselisihan ialah hukum yang menerangkan peraturan apa yang menjadi peraturan hukum atau peraturan hukum mana yang berlaku mengenai sesuatu hubungan hukum yang diadakan oleh karena suatu peristiwa hukum yang memuat anasir-anasir yang dapat menyangkutkan dua atau lebih tata hukum atau sistem hukum yang berlainan. Bab 21. Kaidah hukum dan kandah sosial. Pendahuluan. Manusia adalah makhluk sosial atau zoon politikon, kata Aristoteles. Sebagai makhluk sosial selalu ingin hidup berkelompok, hidup bermasyarakat. Dengan demikian, kaidah atau norma adalah ketentuan tata tertib yang berlaku dalam masyarakat. Kata kaidah itu sendiri berasal dari bahasa Arab dan norma berasal dari bahasa Latin yang berarti ukuran. A. Kaidah sosial. Kaidah sosial yang mengatur tingkah laku manusia dalam masyarakat ada bermacam-macam. Yang secara berurutan adalah: yang pertama, kaidah susila. Kaidah susila adalah kaidah yang paling tua dan paling asli. Juga terdapat di dalam sanubari manusia sendiri karena manusia makhluk bermoral. Yang kedua, kaidah kesopanan. Norma kesopanan adalah ketentuan-ketentuan hidup yang timbul dari pergaulan dalam masyarakat. Yang ketiga, kaidah agama atau kaidah kepercayaan. Norma agama berpangkal pada kepercayaan pada Tuhan Yang Maha Esa. Norma agama dianggap sebagai ketentuan dari Tuhan. Yang keempat, kaidah hukum. Norma hukum mempunyai sifat memaksa untuk melindungi kepentingan manusia dalam pergaulan hidupnya di masyarakat. Yang B. Penggolongan kaidah. Menurut Profesor Dr. Sudikno Mertokusumo menggolongkan keempat kaidah atau norma tersebut dalam dua golongan, yaitu dalam Dalio 1989. Yang pertama ada tata kaidah dengan aspek pribadi, yang termasuk kelompok ini adalah kaidah agama atau kepercayaan dan kaidah kesusilaan. Yang kedua ada tata kaidah dengan aspek kehidupan antar pribadi, yang termasuk di dalamnya adalah kaidah-kaidah kesopanan dan kaidah hukum. Bab 22. Subjek hukum. A. Beberapa pengertian.
Yang pertama, apakah subjek hukum itu? Subjek hukum adalah sesuatu yang menurut hukum berhak atau berwenang untuk melakukan perbuatan hukum atau siapa yang mempunyai hak dan cakap untuk bertindak dalam hukum. Subjek hukum adalah sesuatu pendukung hak yang menurut hukum berwenang atau berkuasa bertindak menjadi pendukung hak atau res bevoegdheid. Subjek hukum adalah segala sesuatu yang menurut hukum mempunyai hak dan kewajiban. Kedua, jadi siapa yang menjadi subjek hukum? Pada dasarnya yang dapat menjadi subjek hukum adalah manusia atau orang atau person. Yang ketiga, ada dua pengertian orang atau person sebagai subjek hukum. Yang pertama, naturally person adalah mens person yang disebut orang atau manusia pribadi. Dan yang kedua, ada res person adalah yang berbentuk badan hukum yang dapat dibagi dalam pertama, public res person yang sifatnya ada unsur kepentingan umum seperti negara, daerah, TKI, TK. B. Res person adalah yang berbentuk badan hukum yang dapat dibagi dalam pertama, public res person yang sifatnya ada unsur kepentingan umum seperti negara, daerah, TK1, TK2, desa, dan yang kedua ada private res person atau badan hukum privat yang mempunyai sifat atau adanya unsur kepentingan individual. Manusia sebagai subjek hukum. Menurut hukum yang berlaku, setiap manusia mempunyai hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban ini dilindungi oleh hukum, misalnya yang pertama adanya larangan mengenai perampasan atas pendukung hak tersebut mengakibatkan burgerlijkheid atau kematian perdata, misal perbudakan dan sebagainya. Yang kedua ada larangan kematian perdata ini dicantumkan dalam pasal 2 KUHP Perdata dan pasal 15 UUD 1950 ayat 2 yang berbunyi Generally strafrecht de burgerlijkheid of het verlies van alle burgerlijke rechten volk. Bab 23. Objek hukum. Yang A. Benda atau zak sebagai objek hukum. Pertama, beberapa penjelasan. Objek hukum adalah segala sesuatu yang berguna bagi subjek hukum atau manusia atau badan hukum dan yang dapat menjadi pokok permasalahan dan kepentingan bagi para subjek hukum, oleh karenanya dapat dikuasai subjek hukum. Yang kedua, dasar hukum. Berdasarkan undang-undang yang mengatur tentang benda atau zak yang ada. Yang pertama, ada buku 2 KUH Perdata yang mengatur secara umum dan luas tentang benda atau zak yang terdiri dari benda berwujud, benda bergerak, benda tetap, dan benda tak berwujud. Yang kedua, Undang-Undang Pokok Agraria UU Nomor 5 Tahun 1960. Undang-undang ini mengatur tentang tanah. Yang ketiga ada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 atau Undang-Undang tentang merek perusahaan dan merek perniagaan sebagai pengganti Reglemen Industrial Eigendom atau Reglemen Hak Milik Industri pada tahun 1912. B. Manusia sebagai objek hukum. Yang pertama, zaman pendudukan. Dapatkah manusia menjadi objek hukum? Jawabannya dapat, sepanjang hak dan kewajibannya sebagai subjek hukum dilenyapkan atau dicabut. Yang kedua, pandangan hukum modern. Setiap manusia mempunyai kepribadian yang dijamin oleh hukum, sejak ia lahir di muka bumi sampai ia mati dan dimasukkan ke liang lahat. Selama itu pula, hak asasinya tidak boleh dilanggar oleh siapapun. Jika seseorang memperlakukan orang lain sebagai objek hukum, hal itu merupakan pelanggaran hak asasi manusia secara universal dan merupakan pelanggaran hukum yang berlaku di negara itu. Bab 24. Peristiwa hukum. A. Pengertian. Apakah peristiwa hukum? Peristiwa hukum adalah suatu fact atau suatu kejadian hukum. Kedua, suatu kejadian biasa dalam kehidupan sehari-hari yang akibatnya diatur oleh hukum. Yang ketiga, perbuatan dan tingkah laku subjek hukum yang membawa akibat hukum karena hukum mempunyai kekuatan mengikat bagi subjek hukum. Lalu, peristiwa di dalam masyarakat yang akibatnya diatur oleh hukum. Tidak semua peristiwa mempunyai akibat hukum, jadi tidak semua peristiwa adalah peristiwa hukum. Lalu ada menurut Van Apeldoorn, peristiwa hukum adalah peristiwa yang berdasarkan hukum menimbulkan atau menghapus hak.
Lalu ada menurut Bill Freud, peristiwa hukum adalah peristiwa sosial yang tidak secara otomatis dapat merupakan atau menimbulkan hukum. B. Macam-macam peristiwa hukum. Peristiwa hukum dibagi dalam berbagai golongan. Yang pertama, peristiwa menurut hukum dan peristiwa melanggar hukum. Contoh, kelahiran, kematian, penduduk tanah, pencemaran laut, lingkungan hidup, jual beli, sewa menyewa, pemberian kredit, pembukaan rekening bank, perjanjian negara, pembunuhan, dan lain-lain. Yang kedua, peristiwa hukum tunggal dan peristiwa hukum majemuk. Peristiwa hukum tunggal terdiri dari satu peristiwa saja, umpama hibah atau pemberian. Peristiwa hukum majemuk terdiri lebih dari satu peristiwa. Yang ketiga, peristiwa hukum sepintas dan peristiwa terus-menerus. Yang keempat, peristiwa hukum positif dan peristiwa hukum negatif. Bab 25, hubungan hukum atau Rechtsbetrekkingen. Beberapa pengertian. Hubungan hukum ialah hubungan antara dua atau lebih subjek hukum. Dalam hubungan hukum ini, hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak lain. Kita semua mengetahui bahwa hukum itu mengatur hubungan antara orang yang satu dengan orang yang lain, antara orang dengan masyarakat, antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain. Jadi, dalam semua hubungan di dalam masyarakat diatur oleh hukum. Jadi, setiap hubungan hukum mempunyai dua segi, yaitu segi bevoegdheid atau kekuasaan atau kewenangan atau hak, dengan lawannya plicht atau kewajiban kewenangan yang diberikan oleh hukum sebagai subjek hukum atau orang atau badan hukum dinamakan hak. Dengan demikian, sebagai himpunan peraturan-peraturan yang mengatur hubungan sosial, memberikan suatu hak kepada subjek hukum untuk berbuat sesuatu atau menuntut tutup yang diwajibkan oleh hak itu, dan terlaksananya kewenangan atau hak dan kewajiban tersebut dijamin oleh hukum. Yang B, segi hubungan hukum. Setiap hubungan hukum mempunyai dua segi, yaitu yang pertama bevoegdheid atau kewenangan yang disebut hak, dan yang kedua plicht atau kewajiban adalah segi pasif daripada hubungan hukum. Hak dan kewajiban ini kedua-duanya timbul dari satu peristiwa hukum dari satu pasal hukum objektif, yaitu pasal 1474 KUH Perdata. Pun lenyapnya hak dan kewajiban juga bersamaan. Yang C, macam atau jenis hubungan hukum. Ya, hubungan hukum itu ada 3 macam. Di antaranya yang pertama, hubungan hukum yang bersegi satu atau eenzijdig rechtsbetrekkingen. Yang kedua ada hubungan hukum bersegi dua atau tweezijdige rechtsbetrekkingen. Dan yang ketiga, hubungan antara satu subjek hukum dengan semua subjek hukum lainnya. Pasal 26 yaitu hak. A. Pengertian. Hak disebut juga sebagai hukum subjektif. Hukum subjektif merupakan segi aktif daripada hubungan hukum, yaitu dalam pasal 570 KUH Perdata. Hak kepemilikan ini terdiri dari dua hak atau kewenangan yang penting, yaitu yang pertama, yang mempunyai berwenang atau berhak memungut kenikmatan dari kepunyaannya. Yang kedua, yang mempunyai juga berwenang atau berhak memindah tangankan kepunyaan itu. B. Teori-teori tentang hak. Pada abad ke-19 di Jerman dikemukakan dua teori tentang hak, yaitu yang pertama, teori yang menganggap hak sebagai kepentingan yang terlindung. Yang kedua, teori yang menganggap hak sebagai suatu kehendak yang diperlengkapi dengan kekuatan. Yang ketiga, di samping kedua teori tersebut, masih terdapat teori gabungan mencoba mempersatukan unsur-unsur kehendak dan kepentingan dalam pengertian hak dari yang pertama, Apeldoorn. Menurut Apeldoorn, hak adalah sesuatu kekuatan yang diatur oleh hukum dan kekuasaan. Ini berdasarkan kesusilaan dan tidak hanya kekuatan fisik saja. Yang kedua, menurut Utrecht. Menurut Utrecht, hak bukanlah kekuatan. Hak adalah jalan untuk memperoleh kekuatan. Yang ketiga, menurut Lemaitre. Menurut Lemaitre, hak adalah hukum yang berupa izin. C. Penyosialan hak. Adanya penyosialan hukum yang mengubah sifat dan tujuan hukum merupakan sifat dan tujuan hak, sehingga hak mengalami perubahan sosialisasi penyosialan. D. Menyalahgunakan hak. Menyalahgunakan hak terjadi apabila terdapat hak yang dijalankan tidak sesuai dengan tujuan. E. Macam-macam hak. Secara umum, hak
dibagi menjadi dua golongan besar, yaitu yang pertama, hak mutlak. Hak mutlak ialah setiap kekuasaan mutlak yang oleh hukum diberikan kepada subjek hukum. Hak mutlak ini dibagi menjadi beberapa bagian yang meliputi yang pertama ada hak pokok atau dasar manusia atau asasi, yaitu hak yang oleh hukum diberikan kepada manusia yang disebabkan hal oleh sesuatu berdasarkan hukum yang kelahirannya secara langsung menimbulkan hak-hak itu. Contohnya pada pasal UUD 1950. Yang kedua ada hak publik absolut. Contohnya hak bangsa atas kemerdekaan dan kedaulatan seperti yang tersebut dalam UUD 1945 pasal 1 ayat 2 yang berbunyi, kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Yang ketiga, sebagian dari hak privat atau keperdataan. Sebagian dari hak privat ini meliputi yang pertama hak pribadi manusia, yaitu hak atas dirinya yang oleh hukum diberikan kepada manusia. Contohnya terletak pada pasal 1370A KUH Perdata. Hak keluarga absolut, yaitu hak yang ditimbulkan karena hubungan antara anggota keluarga yang satu dengan yang lain. Hak keluarga ini ada beberapa macam, yaitu hak pengampunan, hak martial suami istri, hak perwalian, dan hak atas kekayaan. Yang kedua ada hak relatif atau nisbi. Hak relatif adalah setiap kekuasaan atau kewenangan yang oleh hukum diberikan kepada subjek hukum lain atau tertentu supaya ia berbuat sesuatu, tidak berbuat sesuatu, atau memberi sesuatu. Hak relatif dapat dibagi menjadi beberapa macam, yaitu ada hak publik relatif, hak keluarga relatif, dan hak kekayaan relatif. Bab 27. Perbuatan hukum bukan perbuatan hukum dan akibat hukum. A. Perbuatan hukum. Pengertian perbuatan hukum adalah setiap perbuatan manusia yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan hak dan kewajiban. Yang kedua, perbuatan hukum atau tindakan hukum baru terjadi apabila ada pernyataan kehendak. Untuk adanya pernyataan kehendak diperlukan A. Adanya kehendak orang itu untuk bertindak, menerbitkan atau menimbulkan akibat yang diatur oleh hukum. Yang B. Pernyataan kehendak pada dasarnya tidak terikat pada bentuk-bentuk tertentu dan tidak ada pengecualiannya, sebab dapat terjadi secara yang pertama, pernyataan kehendak secara tegas dapat dilakukan dengan tertulis yang dapat terjadi antara lain ditulis sendiri dan ditulis oleh pejabat tertentu dan ditandatangani oleh pejabat itu. Yang kedua, pernyataan kehendak secara diam-diam dapat diketahui dari sikap atau perbuatan, misalnya sikap diam yang ditunjukkan dalam rapat berarti setuju. Lalu ada perbuatan hukum, terdiri dari perbuatan hukum sepihak, adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh suatu pihak saja dan menimbulkan hak dan kewajiban oleh satu pihak pula. Lalu ada perbuatan hukum dua pihak, adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua pihak dan menimbulkan timbal balik. B. Bukan perbuatan hukum. Yang bukan perbuatan hukum ini ada dua macam. Yang pertama, perbuatan hukum yang tidak dilarang oleh hukum. Perbuatan ini menjadi akibat hukum yang tak tergantung pada kehendak. Contoh, zakwarneming, ialah tindakan mengurus kepentingan orang lain tanpa diminta oleh orang itu untuk kepentingannya. Yang kedua ada onverschuldigde betaling, ialah orang yang membayar utang kepada orang lain karena ia mengira mempunyai utang yang sebenarnya tidak. Untuk ini diatur oleh pasal 1359 KUH Perdata. Yang kedua ada perbuatan yang dilarang oleh hukum. Perbuatan yang dilarang oleh hukum ialah sesuatu perbuatan yang menimbulkan kerugian kepada orang lain dan mewajibkan si pelaku atau pembuat yang bersalah untuk mengganti kerugian yang ditimbulkannya. C. Akibat hukum. Pengertian, akibat hukum adalah akibat dari suatu tindakan hukum, contoh, membuat wasiat dan pernyataan berhenti menyewa. Yang kedua, wujud dari akibat hukum. Akibat hukum dapat berwujud sebagai lahirnya, berubahnya, atau lenyapnya suatu hubungan hukum antara dua atau lebih subjek hukum, di mana hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak lain. Bab 8. Masyarakat hukum. A. Batasan masyarakat hukum. Masyarakat hukum adalah sekelompok orang yang hidup dalam suatu wilayah tertentu, di mana dalam kelompok tersebut berlaku suatu rangkaian peraturan yang menjadi tingkah laku bagi setiap kelompok dalam pergaulan hidup mereka.
B. Pembentukan kelompok. Kelompok terjadi karena kodrat manusia itu sendiri sebagai makhluk sosial yang selalu ingin hidup berkelompok. C. Faktor-faktor yang mendorong untuk bermasyarakat. Faktor-faktor yang mendorong agar manusia selalu hidup berkelompok dengan sesamanya atau hidup bermasyarakat ialah karena didorong oleh yang pertama, kebutuhan biologi seperti masyarakat, keluarga, dan perkumpulan koperasi konsumsi. Yang kedua, persamaan nasib seperti organisasi perusahaan kecil, koperasi produksi, perkumpulan pengrajin anyam-anyaman, dan serikat buruh. Yang ketiga, persamaan kepentingan seperti organisasi negara dan organisasi pengusaha dalam memasarkan barang produksinya. Yang keempat, persamaan ideologi seperti negara-negara yang sama asas dan dasarnya membentuk federasi, partai politik, dan organisasi massa. Yang kelima, persamaan tujuan seperti sama menghendaki perdamaian dunia dan anti kekerasan dalam wadah Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Lalu ada faktor-faktor tersebut dapat dirangkum menjadi 3 faktor, yaitu pertama ada faktor ekonomis atau untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup. Yang kedua ada faktor biologis untuk mengadakan keturunan. Yang ketiga ada faktor keamanan untuk menyelamatkan dari segala serangan atau mara bahaya. D. Macam-macam bentuk masyarakat hukum. Yang pertama, menurut dasar pembentukannya, dapat dibagi menjadi 3, yaitu yang A. Masyarakat teratur, yaitu masyarakat yang diatur dengan tujuan tertentu, contoh perkumpulan olahraga. Yang B. Masyarakat yang teratur yang terjadi dengan sendirinya, yaitu masyarakat yang tidak dengan sengaja terbentuk, tetapi masyarakat itu ada karena kesamaan kepentingan, contoh penonton pertandingan sepak bola. Yang C. Masyarakat yang tidak teratur, yaitu masyarakat yang terjadi dengan sendirinya tanpa dibentuk, contoh sekelompok manusia yang membaca surat kabar di tempat umum. Yang kedua, menurut dasar hubungan yang diciptakan oleh para anggota masyarakat. Yang A. Masyarakat paguyuban, yaitu masyarakat antara anggota satu dengan lainnya memiliki hubungan pribadi sehingga menimbulkan ikatan batin, contoh perkumpulan kematian. Yang B. Masyarakat patembayan, yaitu masyarakat yang hubungan antara anggota yang satu dengan lainnya dan mendapat keuntungan material, contohnya yayasan. Yang ketiga, menurut dasar perkehidupannya atau kebudayaannya. Yang A. Masyarakat primitif dan modern. Masyarakat primitif adalah masyarakat yang masih serba sederhana, sedangkan masyarakat modern adalah masyarakat yang sudah lebih maju dibanding dengan masyarakat yang primitif mengenai segalanya. Yang B. Masyarakat desa dan kota. Masyarakat desa adalah sekelompok orang yang hidup bersama di desa, sedangkan masyarakat kota adalah sekelompok orang yang hidup bersama di kota. Yang C. Masyarakat teritorial. Masyarakat teritorial adalah sekelompok orang yang bertempat tinggal dalam satu daerah tertentu. Yang D. Masyarakat genealogis adalah masyarakat yang anggota-anggotanya ada pertalian darah. Yang E. Masyarakat teritorial genealogis. Masyarakat teritorial genealogis adalah masyarakat yang para anggotanya mempunyai pertalian darah dan bersama-sama bertempat tinggal dalam satu daerah tertentu. Yang keempat, menurut hubungan keluarga. Yang A. Keluarga inti, yaitu yang anggotanya hanya terdiri atas suami, istri, dan anaknya. Yang B. Keluarga luas, yaitu yang anggotanya lebih luas dari keluarga inti, terdiri atas orang tua, saudara sekandang, saudara sepupu, paman, bibi, dan lainnya. Yang C. Suku bangsa. Yang D. Bangsa. Bagian 5. Ilmu hukum sebagai ilmu kenyataan. Bab 29. Antropologi hukum. Pengertian. Antropologi hukum adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari pola-pola sengketa dan penyelesaiannya pada masyarakat-masyarakat sederhana maupun masyarakat-masyarakat yang sedang mengalami proses perkembangan dan pembangunan. Sejarah singkat. Studi antropologi hukum dapat dikatakan belum lama dan baru timbul pada abad ke-19, sewaktu ada usaha untuk meneliti dasar-dasar hukum di Eropa, yaitu antara lain dengan jalan membandingkan sistem hukum Eropa dengan sistem hukum masyarakat yang masih dianggap dalam tingkat sederhana di luar Eropa. C. Antropologi dan hukum. Antropologi hukum yaitu mengekspresikan kehidupan manusia dalam loyalitasnya sehingga segala kehidupan dibicarakan.
Pada dasarnya, studi antropologi terhadap hukum didasarkan pada premis sebagai berikut. Yang A, hukum suatu masyarakat atau sistem hukum suatu masyarakat harus diselidiki dalam konteks sistem-sistem politik, ekonomi, dan agamanya, dan juga dalam kerangka struktur sosial dari hubungan-hubungan antar orang dan kelompok. Yang B, hukum paling baik dipelajari melalui analisis terhadap prosedur-prosedur yang berhubungan dengan penyelesaian sengketa atau dalam perspektif yang lebih luas melalui manajemen politik. Yang C, pada gilirannya, prosedur-prosedur akan menjadi penting manakala penelitian dipusatkan pada sengketa sebagai unit deskripsi, analisis, dan perbandingan. Yang D, terdapat dua tugas terpisah tetapi berhubungannya perlu digarap. Yang satu adalah untuk memastikan kategori kognitif yang dipakai oleh rakyat yang sistem hukumnya diselidiki untuk mengemukakan ide-ide mereka. Tugas yang lain adalah menghendaki diterjemahkannya kategori-kategori ini ke dalam sarana komunikasi yang dipakai. Bab 30. Sosiologi hukum. Pengertian. Sosiologi hukum adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang secara empiris dan analitis mempelajari hubungan timbal balik antara hukum sebagai gejala sosial dengan gejala sosial lainnya. Studi hukum secara sosiologis mempunyai karakteristik, yaitu yang pertama, sosiologi hukum bertujuan untuk memberikan penjelasan terhadap praktik-praktik hukum. Yang kedua, sosiologi hukum senantiasa menguji kesahihan empiris dari suatu peraturan atau pernyataan hukum. Yang ketiga, sosiologi hukum tidak melakukan penilaian terhadap hukum. Ia tidak menilai yang satu lebih dari yang lain. Perhatiannya yang utama hanyalah pada memberikan penjelasan terhadap objek yang dipelajarinya. B. Objek atau sasaran sosiologi hukum. Objek sasaran sosiologi hukum ialah badan-badan yang terlibat dalam kegiatan penyelenggaraan hukum seperti pembuat undang-undang, pengadilan, polisi, advokat, dan sebagainya. Bab 31. Psikologi hukum. Pengertian. Sejarah hukum adalah salah satu bidang studi hukum yang mempelajari perkembangan dari asal-usul sistem hukum dalam suatu masyarakat tertentu dan membandingkan antara hukum yang berbeda karena dibatasi oleh perbedaan waktu. B. Peranan dan fungsi sejarah hukum. Sejarah hukum juga mempunyai kegunaan. Yang pertama, sejarah hukum dapat memberikan pandangan yang luas bagi kalangan hukum. Yang kedua, hukum sebagai kaidah merupakan patokan perikelakuan atau sikap tindak yang sepantasnya. Yang ketiga, sejarah hukum juga berguna dalam praktik hukum. Yang keempat, sejarah hukum akan sangat membantu mahasiswa untuk lebih memahami hukum yang dipelajarinya. Yang kelima, sejarah hukum dapat mengungkapkan fungsi dan efektivitas lembaga-lembaga hukum tertentu. Bab 32. Perbandingan hukum. Pendahuluan. Perbandingan hukum adalah ilmu pengetahuan yang usianya relatif muda. Perbandingan hukum lebih diperlukan karena beberapa hal, yaitu yang pertama, dengan perbandingan hukum dapat diketahui jiwa serta pandangan hidup bangsa lain termasuk hukumnya. Yang kedua, dengan saling mengetahui hukumnya, sengketa dan kesalahpahaman dapat dihindari. Perbandingan hukum mempunyai arti yang sangat penting di dalam praktik, antara lain sebagai metode perbandingan. Yang kedua, perbandingan hukum dipergunakan untuk memecahkan perselisihan yang bersifat nasional maupun internasional. Yang ketiga, para penegak hukum seperti polisi, hakim, dan pengacara dalam menunaikan tugasnya memerlukan peranan perbandingan hukum. Dan yang keempat, ilmu perbandingan hukum diwajibkan masuk dalam kurikulum semua fakultas hukum. B. Pengertian perbandingan hukum. Yang pertama, perbandingan hukum sebagai metode penelitian. Perbandingan hukum adalah suatu metode penelitian dan bukan hanya suatu ilmu hukum dengan mempergunakan metode membanding-bandingkan hukum yang satu dengan hukum yang lain. Perbandingan hukum dapat mengarah ke dalam beberapa bidang, yaitu yang A. Sejarah hukum. Mengarah ke bidang sejarah hukum apabila yang dibandingkan adalah hukum yang sifat dan coraknya sama pada masa lampau dengan sekarang. B. Sosiologi hukum. Perbandingan hukum dapat menjurus ke arah yang C. Bidang filsafat hukum. Perbandingan hukum dapat menjurus ke arah sosiologi hukum apabila dua atau lebih sistem hukum di suatu negara dibandingkan dengan sistem hukum di negara lain. Yang kedua, perbandingan hukum sebagai ilmu pengetahuan. Perbandingan hukum dapat diketahui beberapa hal, yaitu yang A. Bahwa dalam sistem hukum yang sama pun masih terdapat perbedaan. Jadi, dua sistem hukum yang sama tidak selalu menunjukkan ciri-ciri yang sama. Yang B. Bahwa untuk menyelesaikan suatu masalah hukum yang sama, cara menyelesaikannya belum tentu sama.
Yang C, bahwa tidak mungkin ada suatu sistem hukum yang sempurna dan berlaku secara universal. Ditinjau dari segi lainnya, perbandingan hukum mempunyai berbagai arti, antara lain yang A, dari segi kata perbandingan, maka perbandingan hukum yaitu mencari persamaan dan perbedaan dari berbagai objek, dua atau lebih, dan dalam hal ini yang dibandingkan adalah hukum. Yang B, dari segi permasalahannya, perbandingan hukum dapat dibagi dalam yang pertama, perbandingan hukum umum, yaitu suatu ilmu pengetahuan yang membandingkan hukum dari berbagai negara, golongan warga negara pada zaman tertentu secara keseluruhan. Yang kedua, perbandingan hukum khusus, yaitu hukum yang membandingkan lembaga-lembaga hukum tertentu dari berbagai negara, daerah, dan berbagai golongan warga negara pada suatu zaman tertentu. C, dari sifatnya, dapat dibagi menjadi yang pertama, hukum bersifat vertikal, yaitu apabila yang diperbandingkan adalah suatu sistem hukum tertentu dan pada waktu tertentu pula. Yang kedua, hukum bersifat horizontal, yaitu apabila yang diperbandingkan adalah lembaga hukum suatu daerah atau negara dengan lembaga hukum daerah atau negara lainnya. C, tujuan daripada perbandingan hukum. Main dalam bukunya yaitu Village Communities dan Pollack dalam bukunya The History of Comparative Jurisprudence mengatakan bahwa tujuan perbandingan hukum adalah membantu menyelusuri asal-usul perkembangan daripada konsepsi hukum yang sama di seluruh dunia. Sedangkan Randall mengatakan bahwa tujuan perbandingan hukum adalah usaha mengumpulkan berbagai informasi mengenai hukum asing dan usaha mendalami pengalaman-pengalaman yang dibuat dalam studi hukum asing dalam rangka pembaruan hukum. Di samping itu, dalam Kongres Ilmu Pengetahuan Hukum pada tahun 1990, muncul gagasan bahwa tujuan dari perbandingan hukum adalah untuk tercapainya perundang-undangan yang bersifat umum. D, fungsi daripada perbandingan hukum. Yang pertama, perbandingan teoritis daripada perbandingan hukum. Perbandingan hukum dalam pengembangan ilmu hukum dianggap sangat penting karena yang A, melalui perbandingan hukum, dapat diketahui bahwa hukum yang dimiliki oleh satu negara berbeda dengan hukum yang dimiliki oleh negara lain. Hal ini disebabkan karena adanya perbedaan dalam kaidah, asas-asas, dan lembaga hukumnya. Yang B, melalui perbandingan hukum dan dapat diketahui bahwa sistem hukum yang sama sekali berbeda dapat memperlihatkan persamaan dalam konsep hukumnya atau dalam asas hukumnya. Yang C, bahwa melakukan perbandingan hukum dapat terarah ke bidang hukum lainnya. Yang kedua, fungsi praktis daripada perbandingan hukum. Di samping bermanfaat bagi teori atau pengembangan ilmu hukum, perbandingan hukum juga sangat bermanfaat di dalam praktik hukum, khususnya bagi applied research dan pembentukan hukum baru. Yang ketiga, fungsi perbandingan hukum dalam pembinaan hukum. Yang A, melalui perbandingan hukum, kita dapat mendalami bermacam-macam sistem hukum, atau nasional maupun internasional. Yang B, perbandingan hukum membuka mata kita untuk menunjukkan adanya berbagai macam cara untuk menyelesaikan masalah-masalah hukum. Yang C, perbandingan hukum mempunyai fungsi yang sangat penting bagi pengembangan ilmu hukum, bagi praktik hukum, dan bagi pembinaan hukum. Yang D, melalui perbandingan hukum, kita dapat mendalami dan memperluas bidang ilmu pengetahuan hukum. Yang E, perbandingan hukum membantu para penegak hukum, notaris wasit, badan legislatif, dan eksekutif dalam menyelesaikan tugasnya. Yang F, dengan diterapkannya perbandingan hukum bersama-sama dengan perkembangan filsafat hukum, sosiologi hukum, dan sejarah hukum, lebih-lebih dengan dilatar belakangi pengetahuan di bidang ekonomi, psikologi, teknik, dan futurologi, dapat tersusun hukum baru yang tidak hanya untuk masa kini, tetapi juga untuk masa yang akan datang. Yang G, dengan diintensifikannya penguasaan perbandingan hukum, Indonesia dapat melahirkan sarjana-sarjana perencanaan hukum yang tangguh serta dapat diandalkan. Yang H, sarjana hukum tidak dapat berevolusi. E, manfaat daripada perbandingan hukum. Manfaat daripada perbandingan hukum dapat dibagi dalam yang pertama, manfaat ilmiah. Kita dapat menemukan adanya unsur-unsur persamaan dan perbedaan antara sistem-sistem atau lembaga-lembaga yang kita bandingkan. Kita juga dapat mengungkap latar belakang dan sebab dari persamaan dan perbedaan tersebut dan akhirnya menemukan hakikat daripada hukum yang diperbandingkan. Yang kedua, manfaat praktis. Manfaat praktis daripada perbandingan hukum adalah yang A, sebagai penunjang dalam usaha pembentukan hukum nasional. Yang B, sebagai faktor penting bagi usaha unifikasi hukum.
Yang C, perbandingan hukum juga penting dalam rangka usaha menumbuhkan pengertian yang lebih mendalam mengenai hukum kita sendiri. Yang D, perbandingan hukum juga penting dalam rangka pelaksanaan HPI atau hukum perdata internasional. Yang ketiga, manfaat bagi unifikasi hukum. Unifikasi hukum berarti berlakunya satu bermacam hukum untuk berbagai golongan masyarakat, dan unifikasi ini dapat bersifat nasional maupun internasional. Contoh kerjasama internasional ada, yang pertama ada IMF atau International Monetary Fund, yang kedua ada GATT atau General Agreement on Tariff and Trade, yang ketiga ada ADB atau Asian Development Bank. Yang keempat ada manfaat bagi usaha menumbuhkan saling pengertian suatu bangsa. Adanya spesialis yang menyebabkan negara-negara itu tidak dapat memenuhi sendiri kebutuhan warganya, sehingga memerlukan bantuan negara lain atau otarki. Hubungan serta pergaulan tersebut diikat serta diwujudkan dalam suatu perjanjian internasional. Yang kelima, manfaat bagi usaha memperoleh pengertian yang lebih mendalam mengenai hukum kita sendiri. Dengan mengetahui keadaan hukum, kita menemukan perspektif yang menyangkut perkembangan hukum kita, yang mana adalah penting dalam usaha pembaruan hukum. Yang keenam, manfaat bagi pelaksanaan HPI atau hukum perdata internasional. Perselisihan yang bersifat HPI adalah suatu perselisihan yang timbul antara salah satu warga negara dengan warga negara lain dalam bidang hukum perdata. Dalam hal ini, perbandingan hukumlah yang dapat menunjang usaha tersebut karena dapat memberikan pengetahuan secara perbandingan hukum akan isi dari kedua sistem hukum tersebut. Sekian penjelasan dari rangkuman buku Pengantar Ilmu Hukum. Mohon maaf apabila saya menyebutkan kesalahan dalam berbicara. Terima kasih.